Ya, baik. Selamat malam semuanya. Selamat berjumpa kembali ya di kelas hari ini, hari Kamis, mata kuliah Object Oriented Programming. Kita akan lanjutkan ya di pertemuan ini, pertemuan ke-6. Berarti sebentar lagi UTS di pertemuan ke-8 ya. Nah, hari ini sesuai dengan jadwal dan juga sesuai dengan materinya Pak Edi, kita akan membahas salah satu aspek dari Object Oriented Programming yang juga penting untuk teman-teman ketahui sebagai software engineer ataupun sebagai profesional di bidang IT lainnya ya, product manager, product owner ya, atau project manager, kemudian database administrator, ini sangat penting ya. Kemudian apalagi cyber security, infrastruktur, kemudian back end, front end, mobile termasuk di dalamnya ya, dan juga QA engineers. Better sih teman-teman menguasai UML sebagai salah satu standar untuk melakukan desain visual. Barangkali mungkin kameranya boleh ke slide aja Mas. Saya ke sana aja karena mungkin nggak banyak coding hari ini ya. Gimana? Saya correction ke Bapak aja kameranya. Oh gitu. Siap. Baik, kita mulai teman-teman ya. Mana nih? Kelihatan nggak saya? Oh, kontrolnya dari situ. Dari mana Mas? Oh, kamera di mana sih? Di sini ya? Oh, oke, gimbal ya. Oke. Kelihatan nggak nih? Oke. Oh, bisa tracking dia. Coba saya ke sini. Oke. Keren juga ya. Sorry, norak teman-teman ya. Baik, kita mulai teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang UML class diagram. Salah satu materi yang mungkin teman-teman bisa pergunakan ya, skill teknis ini untuk berbagai keperluan ya, terutama untuk melakukan desain visual. Desain visual untuk mendesain apa? Ada banyak. Kalau yang kita bahas, kita akan membahas tentang bagaimana menggambarkan desain visual dari kelas, hubungan antar kelas, dan juga tentunya objek, serta hubungan antar objek dalam suatu sistem. Nah, teknologi yang akan dipakai adalah UML ya, UML, Unified Modeling Language. Nah, kita bahas dulu nih tentang UML. Unified Modeling Language ini bukan teknologi baru sebenarnya, ini juga bukan merupakan inovasi yang wah gitu di zamannya sampai sekarang pun. Bahkan kalau boleh dibilang sekarang banyak software engineer atau teknisi ya, praktisi di bidang IT tidak memanfaatkan standar UML secara keseluruhan. Beberapa organisasi mungkin menggunakan UML menurut keinginan mereka sendiri, menurut desain visual yang mereka terapkan di organisasi mereka sendiri. Nah, kadang mereka menggunakan komponen-komponen atau elemen-elemen yang sudah didefinisikan di dalam UML, Unified Modeling Language. Nah, sebenarnya apa itu UML? Kenapa teman-teman harus belajar UML? Kapan UML itu dipergunakan? Dan khusus di kelas ini kita akan mempelajari UML terutama adalah tipe kelas diagram dan juga objek diagram ya. Nah, ini sepertinya juga akan masuk di materi UTS teman-teman ya, tentunya materi UTS teman-teman. Nah, Unified Modeling Language sendiri ini merupakan salah satu uh, tools ya, salah satu tools standar bahasa visual yang dipakai untuk menggambarkan komponen-komponen dalam sebuah sistem atau behavior dalam sebuah sistem. Nah, secara umum UML ini ya teman-teman bisa mendeskripsikan dia itu ada berbagai macam diagram untuk berbagai keperluan. Nah, sebenarnya sudah berkembang sejak lama, tapi menjadi standar itu baru di tahun 90-an, tahun 95 kalau nggak salah ya. Tahun 95 sudah mulai ada standar tentang UML, versi pertama tentunya UML 1.x kalau teman-teman baca sejarahnya ya, di mana didevelop dan diorganisir oleh Rational Software. Baru kemudian di 2005 sebenarnya UML ini masuk ke standar ISO EIC. Nah, teman-teman bisa lihat di situ. Barulah kemudian banyak orang-orang memanfaatkan UML sebagai standar grafik untuk menggambarkan grafis untuk menggambarkan sebuah sistem dalam organisasi atau perusahaan yang dipakai. Nah, kurang lebih begitu ya. Nah, UML sendiri ini ada banyak
jenisnya, ada banyak tipenya, teman-teman ya. Ada banyak tipe-tipe diagram UML. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada gambar diagram. Ini pun adalah contoh UML, teman-teman. Dan UML standar ya. Bukan yang custom, bukan yang desainnya neko-neko ya, bukan desain yang modern, tapi ini memang standar UML diagram. Teman-teman bisa lihat ini adalah tipe-tipe diagram UML yang digambarkan dalam bentuk kelas diagram. Nah, kurang lebih ini yang nanti kita pelajari, teman-teman. Kelas diagram. Nah, sebelum ke kelas diagram, saya mungkin akan jelaskan terlebih dahulu tentang tipe-tipe diagram dalam UML yang ada, dan nanti yang akan kita bahas itu yang berwarna merah nih, kelas diagram dan objek diagram. Nah, objek diagram ini sebenarnya nggak perlu teman-teman pelajari secara khusus ya, kalau teman-teman sudah menguasai kelas diagram itu sangat simpel, sangat mudah. Oke ya. Nah, diagram dalam UML itu terbagi secara umum ada dua tipe. Ada juga yang mendefinisikan ada tiga tipe. Yang pertama adalah structure diagram, behavior diagram, dan juga ada satu lagi ya, interaction diagram. Nah, biasanya yang mendefinisikan terbagi tiga itu interaction diagram itu dianggap tipe lainnya, tapi dia masih tergolong dalam behavior diagram. Nah, kita bahas dulu ya, apa itu structure dan apa itu behavior. Secara umum sih dibagi dua. Kalau menurut kelas diagram ini ya, yang pertama adalah structure diagram. Structure diagram itu adalah diagram dalam UML ya, Unified Modeling Language, yang dia menggambarkan apa yang harus ada dalam sebuah sistem. Nah, jadi fokus dari structure diagram adalah apa yang harus ada. Komponen-komponen apa yang harus ada, elemen-elemen apa yang harus ada dalam sebuah sistem, kalau dia menggambarkan sistem ya. Nah, jadi fokusnya adalah elemen-elemen statis, kalau kita boleh bilang ya. Nah, structure diagram sendiri terbagi menjadi ada banyak contohnya, teman-teman. Ada composite structure diagram, deployment diagram, component diagram, package diagram, profile diagram, dan yang akan kita pelajari adalah class diagram dan object diagram. Nah, teman-teman bisa cari definisinya sendiri ya, apa itu composite structure diagram, deployment, component, package, dan profile. Nah, silakan teman-teman pelajari. Kita akan fokus pada class diagram dan object diagram. Nah, selanjutnya yang kedua, kalau behavior diagram ini fokusnya pada apa yang harus dilakukan, aktivitas apa yang harus dilakukan ketika ada dalam sebuah sistem. Nih, behavior diagram. Jadi, dia menggambarkan behavior apa saja yang ada di dalam diagram. Aktivitas apa saja yang ada dalam suatu sistem ya, suatu sistem yang digambarkan oleh diagram tersebut. Contohnya, di sini ada banyak, ada activity diagram. Activity diagram itu ya diagram aktivitas ya, aktivitas apa saja yang ada dalam sebuah sistem secara umum. Ada state machine diagram, use case diagram. Use case diagram ini bagaimana interaksi antara user atau aktor ya dalam sistem dengan sistem itu sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat juga contoh use case diagram itu kayak apa. Kemudian ada interaction diagram, di mana interaction diagram itu contohnya ada communication diagram, ini adalah flow komunikasi dalam project management biasanya. Interaction overview diagram, ini mirip seperti use case ya, hanya saja mungkin lebih fokus pada interaksi antar elemen atau entitas dalam sistem. Ada sequence diagram, nah ini mungkin flow ya, flow dari sebuah aplikasi, urutannya itu seperti apa dari awal sampai akhir. Bukan hanya dari suatu aplikasi, tapi bahkan mungkin sistem terkecil ya. Sistem terkecil yang ada pada sebuah aplikasi. Login misalnya, nah login itu awalnya gimana? Nah itu digambarkan secara rinci, secara visual, dengan menggunakan sequence diagram. Dan ada timing diagram. Nah ini mungkin teman-teman project management ya. Project manager mengatur time frame dari sebuah project. Misalnya kalau Scrum itu kan ada time-nya itu per sprint ya, satu sprint misalnya 2 minggu, nah itu 2 minggu ngapain aja, tasknya apa aja, kapan daily dilakukan, daily meetingnya, kemudian kapan sprint itu berakhir, dan ketika berakhir, reviewnya kapan, kemudian mengelola task ya, itu kapan, nah itu ada di situ. Oke, nah secara umum ini tipe-tipe diagramnya ya, nah contoh-contohnya teman-teman bisa cek di Wikipedia. Next.
Nah, sekarang kita akan fokus ke yang di merah ini nih ya, yang saya tebelin merah ini, yaitu kelas diagram dan juga objek diagram. Itulah yang kita bahas di mata kuliah Object Oriented Programming terkait dengan UML. Nah, apa itu kelas diagram? Kelas diagram itu secara umum dalam Object Oriented Programming ya, terutama Object Oriented Analysis and Design, OOAD, UML ini digunakan, UML kelas diagram ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana kelas itu berisi, bagaimana kelas itu punya member-membernya ya, ada atribut, ada metode, kemudian bagaimana menggambarkan relasi. Ya, silakan. Bagaimana menggambarkan relasi antar kelas. Bagaimana relasi antar kelas. Ya, silakan. Mata kuliah ini ya? Benar ya? Oke, silakan. Takutnya salah. Nah, secara umum untuk menggambarkan kelas dan hubungan antar kelas dalam sebuah sistem. Nah, kurang lebih seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya tentu saja untuk membuat salah satunya dokumentasi. Kalau yang membuat itu adalah tim developernya. Dokumentasi supaya nanti para pengembang, tim IT-nya, tim developernya memahami ya bagaimana kelas itu dibentuk, bagaimana kelas itu saling terhubung dengan kelas-kelas yang lain yang ada dalam sebuah sistem atau dalam sebuah project lah, repository misalnya. Kemudian kalau itu dibuat oleh teman-teman produk atau requirement, berarti dia berupa requirement. Requirement yang harus dikerjakan. Nah, jadi kelas diagram ini sebagai panduan ya, sebagai guide para developer untuk membentuk skripnya, membentuk kodenya. Dia ngoding sesuai dengan requirement. Kalau dia memang pakai object oriented programming paradigma, dia akan mengikuti kelas diagram yang sudah di develop ya, yang sudah dibentuk gitu. Yang mungkin sudah disesuaikan dengan misalnya diagram yang lain, sesuaikan dengan use case-nya atau mungkin disesuaikan dengan entity relation diagram atau apa namanya ER diagram ya untuk database. Kemudian selain untuk dokumentasi tadi yang pertama, yang kedua untuk requirement yang jelas ya, clear requirement. Juga teman-teman bisa pakai kelas diagram ini sebagai sarana komunikasi antar tim dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Dengan adanya kelas diagram, tentu akan mudah ya teman-teman memahami ada kelas apa saja dalam sebuah project, dalam sebuah IT repository misalnya yang paling kecil ya, project IT sederhana. Dan teman-teman bisa komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Misalnya tim backend punya endpoint, punya API, di dalamnya pakai object oriented programming, repositorinya, kelas-kelasnya jelas di sana, yang kemudian nanti endpoint itu diakses oleh teman-teman dari front end. Nah, front end untuk membaca dokumentasi yang lebih clear, dia bisa mengacu pada salah satunya kelas diagram, kalau memang paradigmanya object oriented programming ya. Begitu, kurang lebih ya. Nah, untuk membentuk kelas diagram sebenarnya sederhana. Ini adalah contoh bagaimana teman-teman menggambarkan kelas ya, kita gambarkan kelas dalam UML, dalam Unified Modeling Language. Jadi kelas itu digambarkan seperti ini, kotak begini aja. Sebagai kotak dengan 3 partisi, dengan 3 kompartemen ya. Bagian yang atas nih, nah ini saya kasih warna merah, ini adalah nama kelasnya. Nama kelas ditulis di situ. Biasanya ditulis rata tengah ya. Kemudian diawali dengan huruf besar dan ditulis bold ya, tebal, cetak tebal. Nah, ini untuk menggambarkan nama kelasnya di bagian atas. Di bagian tengahnya itu adalah untuk atributnya. Di bagian tengah itu adalah atributnya. Jadi kelas itu dilambangkan dengan sebuah kotak besar yang terdiri dari 3 kompartemen, tiga apa namanya? Partisi ya. Yang atas itu untuk nama kelasnya, yang tengah itu adalah untuk atributnya. Dia punya atribut apa saja disebutin di situ. Abaikan dulu simbol-simbol ini ya, plus, minus, hashtag, ini abaikan dulu. Nah, biasanya atribut ini ditulis dengan huruf kecil, semuanya huruf kecil, rata kiri. Kemudian diawali dengan ada beberapa simbol yang nanti akan kita bahas ya. Nah, simbol-simbol ini sebenarnya mengacu pada visibility atau access specifier yang teman-teman code ya, yang teman-teman tulis dalam kode teman-teman.
Nah, jadi yang plus, minus, hashtag itu adalah access specifier-nya. Nah, nanti kita bahas terpisah. Biasanya juga ketika kita menuliskan atribut-atribut ini, disertai juga dengan tipe datanya. Nah, tapi di sini saya contohkan nggak pakai ya. Length, width, registration number, identification number, engine, dan fuel. Dengan ada simbol di depannya, itu adalah visibility atau access specifier-nya. Biasanya bisa ditambahkan dengan tipe datanya. Menuliskan tipe datanya bisa seperti teman-teman mendeklarasikan variabel kalau di C++ atau di Java ya. Misalnya di depannya int, kemudian length, integer length, atau string width. Nah, string spasi width. Atau bisa juga ditulis setelahnya, length, titik 2, tipe datanya. Length, titik 2, int, integer misalnya. Width, titik 2, double. Dan seterusnya. Oke ya, nah itu yang tengah. Ini untuk middle compartment atribut dari sebuah kelas di kelas diagram. Dan yang terakhir, bagian ketiga, nah kalau kosong gimana? Kalau kosong kompartemen ini tetap ada, jangan dihapus, tapi kosongin aja. Nah, jadi kotak gitu doang di tengah. Kecil aja gini, segini, kosong, nah baru kotak di bawahnya. Kotak di bawahnya ini untuk method. Ya kan ya, untuk method atau function member dari sebuah kelas. Nah, penulisannya juga sama. Ditulis dengan huruf kecil, kemudian pakai parentesisnya ya untuk menyatakan bahwa dia itu function. Diawali dengan huruf kecil semuanya, rata kiri. Nah, kurang lebih gini doang sebenarnya untuk menyajikan sebuah kelas dalam bentuk UML. Nah, biasanya juga ketika teman-teman mencantumkan metode ya di kompartemen ketiga ini, bisa juga disertai dengan return data type-nya. Return data type-nya apa? Misal, kalau misalnya move ini return-nya string ya, berarti string spasi move. Seperti itu bisa. Integer spasi break. Double spasi modify misalnya. Atau bisa juga ditulis di belakangnya. Sama seperti atribut tadi ya. Move, parenthesis, titik 2, string misalnya. Break, parenthesis, titik 2, void misalnya. Dan seterusnya. Nah udah, itu doang sih. Itu adalah cara menggambar kelas ya, komponen kelas. Jadi dia sebuah box terdiri dari 3 bagian. Bagian paling atas itu adalah nama kelasnya. Bagian tengah itu adalah atribut-atributnya. Dan yang paling bawah itu adalah metodenya. Nah, udah selesai gini doang. Simpel ya. Nah, tapi tidak semua informasi itu harus dituliskan ya. Terutama misalnya kalau memang dia itu atribut yang tidak mandatori, karena kan nanti bisa jadi besar banget ya itunya. Nah, misalnya tulis yang mandatori aja, karena ada beberapa kelas mungkin ketika teman-teman temui di prakteknya nanti ya, di dunia realnya, ada banyak atribut yang dimiliki oleh sebuah kelas. Begitu juga metodenya mungkin ada banyak. Nah, itu tidak perlu dideklarasikan semua, hanya beberapa saja yang mungkin perlu diketahui ya, perlu diketahui. Contoh, metode-metode berupa setter dan getter. Nah, masih ingat nggak? Setter dan getter. Setter dan getter itu kan tujuannya supaya kodenya lebih clean. Semua atribut kita bikin private, ya kan? Kalau private maka dia nggak bisa diambil dan nggak bisa diubah. Nah, supaya bisa diambil dan diubah, kita bikin metode setter getter, ya kan? Masih ingat ya? Nah, setter getter tidak perlu. Saya rasa tidak perlu dicantumkan. Cukup metode-metode yang memang dia punya algoritma yang penting ya, yang penting dalam sebuah sistem. Nah, kurang lebih begini. Contohnya, contohnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat beberapa variasi ya, beberapa variasi dari penulisan kelas diagram. Begitu. Nah, coba teman-teman bisa lihat perbedaannya ya. Di sini saya punya kelas card, tapi dengan penulisan yang sedikit berbeda, tapi ini standar UML ya. Ini standar UML semuanya. 1, 2, 3 ini standar UML, tidak ada yang aneh-aneh, tidak ada custom style, tidak ada. Karena teman-teman mungkin temui di beberapa organisasi, perusahaan, company, mereka ada yang membuat simbol visibility ini, plus, minus, hashtag, ini nanti kita bahas ya, terpisah. Itu mereka punya simbol-simbol sendiri, dengan bentuk ya, bukan simbol seperti ini, tapi dengan bentuk. Ada segitiga, ada
bulat, ada kotak dengan berbagai warna. Nah, ini defaultnya seperti ini, simple seperti ini. Ada juga yang memberi warna gitu, kotaknya ini warna biru misalnya, atau warna abu-abu, dan seterusnya. Nah, tapi ini defaultnya seperti ini. Untuk style sendiri sih sebenarnya tergantung teman-teman ya, tergantung perusahaan yang teman-teman pakai. Termasuk juga tools yang teman-teman pakai untuk membuat UML, karena ada tools-tools yang by default misalnya kelas diagram itu warnanya biru muda misalnya, ada juga yang seperti itu. Nah, tapi kita pelajari fundamentalnya ya. Nah, di sebelah kiri itu yang teman-teman lihat tadi, simpel banget. Dan ini yang paling praktis ya, kalau menurut saya sih paling praktis seperti ini aja, cukup cantumkan atribut-atributnya itu namanya aja. Begitu juga dengan metode ya, cukup tampilkan namanya saja. Nah, tapi kalau mau lebih detail boleh juga seperti gambar yang di tengah dan yang di sebelah kanan. Yang di tengah disertai dengan tipe data dari setiap atribut dituliskan di bagian depan. Nah, teman-teman bisa lihat nih, integer length, integer width, string registration number, string identification number, boolean engine, boolean fuel, dan juga beberapa metodenya dia tambahkan juga nih return type-nya di depan plus tipe data parameter jika memang metode itu punya parameter atau argumen ya. Nah, integer X misalnya. Nah, udah sesimpel ini. Atau yang ketiga, nih, penulisan tipe data, return data dari metode ataupun tipe data dari atribut itu ditulis setelah nama. Dipisahkan dengan titik 2. Length titik 2 integer, width titik 2 integer, registration number titik 2 string, identification number titik 2 string, engine titik 2 bool, fuel titik 2 boolean ya. Kemudian metodenya juga dituliskan seperti ini. Nah, argumen dari parameter metode ya, argumen atau parameter dari metode x misalnya modify x integer, x titik 2 integer. Nah, tipe datanya juga dituliskan di sini. Dipisahkan dengan titik 2. Kemudian diakhiri dengan titik 2 void. Void ini adalah return dari si method modify. Ya, silakan. Begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Gampang ya? Oke ya? Clear? Kalau ada seperti ini, kalau ada kelas diagram ya, kelas komponen sih sebenarnya ini ya, belum diagram, tapi ini baru kelas komponen. Kira-kira teman-teman bisa nggak bikin, misalnya nih, saya punya kelas komponen seperti ini, buat kode apa namanya C++-nya. Bisa nggak? Bisa kan? Bisa ya? Bisa. Bisa kan? Jelas kan? Ini atribut, ini metode. Selesai kan? Ini namanya, nama kelas. Ya kan? Simpel ya? Nah, tinggal mungkin itu plus itu apa, minus itu apa, hashtag itu apa. Ya kan? Itu ada access specifier. Access specifier ada berapa? Access specifier ada? Ada berapa? Ada 3. Nice ya. Speak up aja, santai. Di kelas salah itu nggak masalah ya. Karena ini ruang memang tukar pikiran. Tapi nanti di kerjaan, nah hati-hati kalau salah ya. Bisa langsung didepak teman-teman kalau melakukan kesalahan ya. Hati-hati. Nah, simpel ya. Nah, ini kelas komponen cuman gini doang sih. Teman-teman mau kasih warna, mau kasih emoji, boleh-boleh aja. Tapi menurut saya sih nggak perlu ya. Nggak perlu. Nah, mau dikasih warna, style, boleh juga, nggak masalah. Tapi saya rasa sih nggak perlu. Nah, mungkin yang paling aman ya ikuti standar UML. Apapun toolsnya ya, apapun toolsnya. Atau ikuti standar yang diikuti oleh tools yang teman-teman pakai. Misalnya teman-teman pakai tools untuk bikin UML ini ada banyak. By the way, ada Plain UML misalnya, ada Mermaid.js misalnya, kalau pakai JavaScript ya. Ada apa lagi? Draw.io misalnya, Loopit Chart kalau nggak salah. Ada banyak yang bisa teman-teman pergunakan. Nah, gitu ya. Kalau toolsnya sih saya belum tanya Pak Hadi ya, kira-kira bagusnya pakai apa itu saya belum tanya. Jadi nanti mungkin pertemuan ke-7 atau setelah UTS baru mungkin kita pelajari beberapa tools yang biasa dipakai oleh teman-teman software engineer atau mungkin teman-teman produk ya, product manager. Nah, begitu doang. Next.
Nah, sekarang kita bahas nih. Itu di depan atribut dan di depan metode ada simbol-simbol plus, minus, hashtag, tilde juga itu artinya apa sih? Nah, itu adalah access specifier. Kalau teman-teman masih ingat, access specifier itu ada 3, ya kan? Public, private, protected, dan package. Nah, sebenarnya UML ini mengacu pada perkembangan Java ya. Sebenarnya Java. Makanya di banyak perguruan tinggi yang dipakai untuk mengajarkan object oriented programming itu Java. Nah, cuman di Cakrawala kita pakai C++ ya, karena mungkin mengikuti semester pertama itu ada algoritma dan pemrograman dengan C++. Nah, mungkin begitu. Nah, package nanti kita bahas ya, kalau di C++ implementasinya apa. Nah, kalau teman-teman mau membuat atribut atau metode berupa public, teman-teman bisa tambahkan simbol plus seperti ini. Plus itu artinya public. Kalau dia private, pakai minus. Kalau dia protected, pakai hashtag. Udah, gitu doang. Masih ingat ya, public itu berarti apa? Public berarti bisa diakses oleh objek ya. Oke, terus bisa diturunkan ke kelas turunannya, ya kan? Nah, itu public. Kalau private, coba rahasia, oke, boleh. Hanya bisa diakses di dalam kelas itu sendiri. Bisa diturunkan nggak kalau private? Nggak bisa. Nice. Kalau protected? Hah? Bisa diturunkan, tanpa get setter pun bisa. Cuman sifatnya private. Artinya, protected ini, contohnya nih engine dan fuel, hanya bisa diakses di dalam car, yang pertama. Yang kedua, misalnya car punya kelas turunannya pun akan punya engine dan fuel. Oke ya. Tapi kalau diakses dari objek nggak bisa, makanya perlu setter and getter. Oke ya, paham intinya ya. Nah, kalau di C++ ada satu lagi nih, package. Package ini mungkin jarang teman-teman temui dalam kelas diagram C++ ya. Tapi kalau kelas diagram Java mungkin akan sering. Nah, karena memang ya package ya, Java itu di Java, package itu literally syntax package kalau di Java ya, kalau di Java. Nah, kalau di C++ gimana? Implementasinya salah satu yang saya temukan di literasi dan menurut saya cocok ya, itu adalah ini, friend function. Masih ingat nggak? Kayaknya saya pernah bilang ya, friend function ya. Ada friend class, ada friend function. Apa itu friend function? Apa? Function yang berteman, oke, berteman. Kalau dia teman, apa artinya? Fungsinya bisa ngapain? Masih ingat? Saling dipanggil, gimana maksudnya saling dipanggil? Bentar lagi, dikit lagi. Apa? Tanpa Pizza. harus tanpa harus menulis objek. No, kurang. Tadi udah oke tuh sebenarnya. Udah mulai masuk gerbangnya tuh. Friend function, masih ingat? Saling berkaitan, oke, masih di gerbangnya itu belum masuk. Itu di slide dulu ada kan? Saya ngelarang buka slide kan? Tanya tanya Google juga boleh kan? Tanya ChatGPT. Friend function, masih ingat? Friend function itu kalau dia berupa function ya, bisa juga ini berupa friend class, ya kan? Pernah kita bahas ya. Entah saya lupa bahas atau belum, atau saya bahas cuma sekilas ya, barangkali ya. Di slide yang jelas sudah saya sertakan. Friend function ini artinya function yang dianggap oleh sebuah kelas itu sebagai friend. Karena dia dianggap sebagai friend, maka dia bisa mengakses atribut-atribut yang ada di dalam kelas ini. Paham maksudnya? Jadi ini misalnya nih ada kelas. Bayangkan ini kelas ya. Kelas ini kemudian mention. Di sini yang friend function siapa? Yang friend function yang mana? Yang apa? No, yang friend function ini kan bukan dari atribut dan metode ini yang merupakan friend function itu ditandai dengan ini tilde ombak. Yang mana?
Modify, Pak. Modify. Oke, nice. Siapa itu tadi? Neni. Oke, suaranya gaib di kelas ini ya maksudnya. Oke, betul. Jadi yang friend function itu yang ditandai dengan ini, tilde. Oke ya. Kalau yang oke, sebelum ke sana, yang public siapa di sini? Yang public. Length, width, move, break. Oke, nice. Itu adalah member-member yang public, yang private. Registration number, Ya, identification oke. number. Nice. Nah, itu pinter ya. Kan ada di sini ya, jelas ya. Yang protected, engine, dan fuel. Oke ya, simple. Nah, sekarang dari kelas ini, member yang berupa friend function, itu siapa? Modify tadi kan ya. Modify ya. Nah, artinya, kalau saya punya kelas car seperti ini, ada function modify, entah itu di dalam kelas. Ya, silakan. Kelas ini ya, betul ya? Oke, silakan. Telat sih kalau nggak salah ada aturannya nggak sih? Kalau telat ada ya? Ah, oke oke. Aturannya apa? Kalau nggak salah kan harus bawa martabak ya? Iya betul Pak, sama risol. Kayaknya harus bawa martabak deh. Oke oke. Saya kembali ya. Nah, function modify ini entah dia dideklarasikan di dalam kelas, dideklarasikan itu maksudnya, bukan dideklarasikan, didefinisikan. Di dalam kelas kan kita bisa nulis tuh metode, terus dalamnya metode tuh apa, ya kan? Bisa kita tulis ya, dia tuh ngapain. Dia melakukan perkalian, melakukan sorting, melakukan apapun, bisa ditulis di situ. Atau dideskripsikan di luar kelas, bisa kan ya? Jadi di dalam kelas ini cuma namanya doang, tapi nggak ada isinya. Isinya didefinisikan di luar kelas. Bisa kan ya kayak gitu? Masih ingat ya? Bisa ya? Nah, modify ini dianggap sebagai friend, artinya si modify ini nanti bisa akses nih semua yang ada di dalam kelas car. Semua member yang ada di dalam kelas car. That's why saya pernah bilang, friend function ini best practice-nya jangan sering-sering dipakai kalau teman-teman pakai object oriented programming. Ya kan? Masih ingat ya? Kenapa? Karena dia break the rules, terutama encapsulation. Kalau kita pakai terlalu banyak friend function, kode kita akan tidak memenuhi pilar encapsulation. Maka nanti objek itu yang harusnya terenkapsulasi dengan adanya sisipan friend function yang banyak, semua membernya jadi bisa terekspos. Ya kan? Maksudnya terekspos itu bisa diakses dari friend function-nya ini yang menyisip di dalamnya. Nah, ini kalau kita buat kodenya kurang lebih simpelnya seperti ini. Ada pertanyaan enggak dengan kode itu? Kayaknya sih seingat saya ini benar ya. Kayaknya ya. Coba, kita coba bedah bersama teman-teman. Apakah kode ini benar apa enggak? Coba ya, yang online juga boleh interupsi kalau ada yang salah. Yang pertama, nama kelasnya. Fokus di kelas komponen ini. Gambarnya seperti ini. Di sini ada, paling atas ada car. Bagian paling atas kita sebut apa tadi? Top compartment ini bagian apa? Nama apa? Nama kelas. Berarti kodenya seperti ini, betul? Kelas car. Berarti saya bikin kelas namanya car. Benar ya? Sesuai. Oke, berarti box pertama kita sudah lewati. Nah, simple kayak gitu aja. Terus, next. Selanjutnya, length dan width, dia ada simbol plus. Artinya, public. Maka kita tulis public, kalau di C++ ya, public, titik 2, kemudian tulis nih, integer length, integer width. Nah, ini misalnya integer ya, di sini kebetulan nggak ada tipe datanya. Nah, jadi boleh mengarang sih, kalau misalnya nanti ada soal atau ada requirement ya, kalau kita fokusnya ke ujian sih, kalau tidak ada tipe data, teman-teman bisa ngarang aja. Tapi ngarangnya jangan kejauhan ya. Ini kan length ini kan panjang, ya kan? Kalau panjang itu ya nggak mungkin boolean dong. Yang boolean tahu? Boolean? Oke ya. True or false ya. Kalau dia lebar ya nggak mungkin dia boolean dong. Kalau string mungkin masih bisa ya. String 49 cm ya kan? Nah itu kan string. Oke, length dan width itu public. Next, registration number, identification number, private.
Betul. Maka kita tulis nih di paling atas. String registration number, string identification number. Bisa teman tambahkan keyword private, boleh. Tapi by default di C++, private itu nggak perlu teman-teman definisikan access specifier-nya. Ya kan? Nah, udah. Ini private nih. Next, kita menuju ke engine dan fuel. Tipe access specifier-nya apa? Protected. That's why saya tulis di sini. Protected, ada engine dan ada fuel. Nah, ini tipe datanya ngarang ya, karena kelas komponennya nggak nyebut, ya saya ngarang dulu aja. Misalnya ya. Nah, next, bagian kompartemen tengah sudah selesai nih, atribut sudah selesai. Lanjut berarti ke bagian terakhir. Apa ini bagian paling bawah dari kelas komponen? Method. Nice. Ada 3 metode, move dan break. Ada plusnya, berarti move dan break adalah public. Nah, saya tulis di sini. Mana? Nih. Saya tulis di sini ya, string move, string break. Kemudian di bawah move dan break ini ada seperti ini. Kode apa ini kira-kira? Ingat nggak? Namanya apa ini? Namanya apa ini? Car, bla 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 bla. No one? Namanya apa ini? No, bukan kelas. Kelas ini, semua ini kelas. Nah, ini apa ini? Constructor. Nice. Udah lupa? Constructor. Masih ingat constructor? Apa itu constructor? Apa constructor? Kode yang bakal dieksekusi duluan sama si program itu, Pak, ketika programnya pertama kali di-load. Ketika bukan pertama kali di load, lebih tepat ketika pertama kali instantiate object, ketika pertama kali bikin objek. Oke ya, pertama kali bikin objek. Kalau pertama kali di load tapi teman-teman nggak create objek, ya ini nggak akan dipanggil. Ya kan? Make sense ya? Oke, make sense? Jadi pertama kali instantiate object. Nah, betul, constructor. Dia special method. Masih ingat ya? Ini artinya apa nih? Kode ini apa? Ini betul namanya constructor. Constructor ini ngapain? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Panggil apa? Panggil objek? No. Buat apa kira-kira? Constructor itu fungsinya buat apa sih? Bikin objek kan? Bikin objek. Nah, di sini dia ngapain? Dia akan menerima beberapa parameter. Ada L, W, rect, ID, E, dan F. Teman-teman lihat di sini ada beberapa atribut ya. Ada beberapa atribut dan value-nya nggak ada. Belum ada value-nya kan? Registration number itu apa? Belum dijelasin kan? Identification length-nya berapa? Width-nya belum ada kan? Nah, kita bisa isi secara default dengan cara ini. Ketika bikin objek, kita panggil nih konstruktornya dengan menginputkan L, di mana L ini nanti akan jadi value dari si length. Nih, length dalam kolom L. Jadi nanti kita masukin misalnya car 20, berarti nanti length-nya ini isinya pertama kali adalah 20. Make sense ya? Nah, udah. Selebihnya sama. Dia akan ngeset length-nya adalah L nih, argumen pertama. Width-nya adalah W, argumen kedua. Registration number itu elemen ini, yang ketiga. Terus identification number-nya itu yang ini, yang keempat ya, parameter keempat. Parameter kelima dan keenam untuk engine dan fuel. Ini dirubah-rubah boleh nggak? Misalnya parameter pertama registration number dulu, kemudian width, kemudian length-nya di paling belakang, boleh nggak? Boleh. Boleh. Jadi ini saya ubah-ubah nih, saya pindah-pindah. Boleh, asalkan length ini memanggil parameter yang misalnya integer X, X-nya di paling belakang. Nah, paling belakang itu length, berarti kita length dalam kurung X. Paham maksudnya ya? Jadi parameter ini dibalik-balik boleh juga, nggak harus urut. Ini kan juga nggak urut nih. Length dulu, kalau urut dari atas ke bawah, harusnya registration dulu baru identification kan. Tapi ini saya panggil length dulu baru width. Oke ya. Yang jelas ketika teman-teman bikin objek, jangan kebalik. Kalau parameter pertama itu length, ya pastikan yang teman-teman masukkan itu length. Bukan plat nomornya, bukan nomor rangka, bukan jenis bahan bakarnya. Paham maksudnya? Paham ya? Easy lah. Nah, oke. Nah, terakhir nih, di sini ada modify.
depannya ada tilde-nya. Berarti modify ini apa namanya? Kalau ada begini berarti namanya apa? Package. Package. Kalau package di C++ berarti modify adalah di C++ friend function. Ya kan ya? Nah, di situ saya tulis nih. Friend, kemudian modify. Dia menerima satu parameter ya. Parameternya di sini X, tapi di situ saya ubah. Nah, sama aja sih. Nah, udah. Gitu doang. Definisi dari modify saya tulis di luar kelas. Nah, boleh-boleh aja. Nggak masalah. Nah, ini contoh nih. Ketika teman-teman punya desain UML dari tim produk misalnya, atau dari atasan teman-teman, dari lead software engineer untuk bikin, teman-teman terjemahkan. Prosesnya begitu tadi. Bisa juga kebalikannya, teman-teman disuruh bikin dokumentasi. Teman-teman ngoding dulu berarti. Setelah ngoding, baru disuruh bikin dokumentasi. Kebalikannya. Jadi ngoding dulu, baru kemudian dibikin begini. Bisa juga untuk keperluan dokumentasi. Kalau ini dulu berarti keperluannya requirement. Ya kan? Requirement bikin projectnya gini nih. Nah, misalnya ya. Gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Barangkali silakan. Yang online paham ya? Pak, mau nanya Pak, Oke, silakan. Dengan siapa ini? Siapa? Eka Pak. Pak Eka, ya, silakan. Iya, buat UML kelas ini tadi kan sempat disinggung gitu ya Pak. Untuk peruntukannya itu kalau misal di dunia nyata itu misal nih dari tim backend sudah create API, terus Ya. untuk dokumen UML kelas ini itu akan bisa dijadikan patokan sama teman-teman di front end, begitu ya Pak, untuk Di meng- minimal untuk tim backend lainnya atau nanti karyawan yang mau datang mungkin beberapa tahun lagi untuk dokumentasi internal. Nah, adapun kalau untuk front end itu lebih ke API kontrak sih. Kebanyakan ya lebih ke API kontrak. Tapi kalau mungkin mereka juga pengen tahu struktur kelasnya, boleh-boleh aja mereka akses. oke oke. Ini tuh konsepnya itu seperti ini nggak Pak? Seperti apa ya? Kalau sekarang tuh kayak GraphQL itu nggak sih Pak? Ah, beda. Beda sekali. Beda. Beda sekali. Kalau di UML ini teman-teman, itu fokusnya cuman ini. Cuman gambar doang nih di atas kertas nih. Gambar visual aja. Jadi dia bukan teknologi yang macam-macam, enggak. Dia cuman kayak print-printan pengumuman ya, surat edaran gitulah, dokumentasi tertulis. Jadi Oke. bukan GraphQL. Kalau GraphQL itu kan salah satu bentuk API dari backend ya, di mana si front end-nya itu bisa ngakses data dan dia bisa sebutin nih, saya pengen data misalnya data user, tapi tolong tampilkan nama dan nomor telepon aja, nggak usah semua data, ya kan? Itu GraphQL. Oke oke. Berarti ini Biasanya, tuh gimana? tujuannya tuh untuk ini ya Pak, untuk onboarding peserta baru di tim backend gitu Pak ya? Itu bisa sih, tapi kalau karyawan baru masa jarang sih langsung ditunjukin nih kelas diagram, jarang. Tapi mungkin karyawan yang akan include dalam sebuah project itu mungkin. Jadi ditampilin nih dokumentasinya. Baca dulu nih, misal ya, misal. Walaupun kenyataannya sih jarang juga ya, seperti di awal tadi saya bilang, di software engineer, eh, kelas diagram itu jarang dipakai sebenarnya. Yang lebih sering itu yang lain, UML yang lain. Seperti kalau kaitannya dengan database ada namanya entity relation diagram. Itu untuk menggambarkan hubungan antar tabel dalam database. Database belajar ya? Iya Pak. Belajar UML-nya nggak? Entity Iya. relation. Iya Ada ada juga. Nah, iya ada itu ERD terus mulai join gitu Pak. ya itu. Itu lebih sering ya. Atau mungkin use case diagram. Use case diagram itu menggambarkan sistem kita itu diakses oleh siapa. Ada aktornya tuh, digambarin aktornya. Biasanya berupa stick, apa, manusia stick gitu. Apa sih Iya, namanya? Stick figure ya, stick figure. atau stickman ya. Ya, stickman. Nah, terus dia akses sistem ngapain? Oh, login. Terus responnya apa? Terus nanti akses apa lagi? Ambil duit misalnya. Responnya apa? Nah, itu biasa use case. Ada juga activity diagram. Ada juga mungkin apa lagi ya yang teman-teman software ya. Ini misalnya flow ya, flow state machine diagram. Nah, itu juga biasa diakses. Nah, jadi kelas diagram ini untuk menggambarkan dokumentasi, terutama kalau teman-teman punya project berbasis object oriented programming paradigma yang dipakai.
Oke, untuk mengetahui di dalam project ini tuh kelas-kelasnya ada apa aja dan hubungan antar kelas itu kayak gimana. Nah, kurang lebih begitu. Nice. Oke, paham. Berarti ini apa? Ini itu harusnya dikasihkan sebelum kita ngoding gitu, Pak ya. Jadi sebelum kita sentuh kodenya, baca ini dulu gitu ya. Ya, itu bisa dokumentasi namanya. Ya, Iya, betul, betul. Betul. oke, Ada oke. lagi? Paham, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi silakan. Sebelum saya lanjut nih. Easy ya, gampang ya. Nah, ini yang disebut UML. Nah, kalau teman belajar database, ada juga tuh UML ya, Entity Relation Diagram ya. Apa namanya? ERD ya kalau nggak salah. Nah, itu kan menggambarkan hubungan antar tabel dalam database. Nah, begitu. Kebetulan karena kita mata kuliahnya Object Oriented Programming, ya kita bahas kelas diagram dan objek diagram. Nah, itu aja sih sebenarnya yang mungkin diinginkan Pak Cakrawala dan juga dosen koordinatornya. Jadi teman-teman bisa kuasai eksekusi kelas itu seperti apa, plus mendokumentasikan kelas itu gimana dalam bentuk UML. Nah, toolsnya ada banyak toolsnya. Teman-teman bisa cari tools untuk UML yang drag and drop, yang easy banget, mungkin orang non IT pun bisa, atau yang pakai script. Jadi bikin UML ini pakai script, nah, lebih kelihatan IT gitu, lebih kelihatan keren aja. Padahal pakai drag and drop ya oke-oke aja ya, nggak masalah. Nah, begitu. Ya, gimana? Drag and drop tuh maksudnya kita bikin kelas komponennya itu tinggal pilih kelas, masukin, terus gedenya diatur, klik ini, masukin nama kelas, klik, masukin ininya gitu doang. Nggak pakai script sama sekali. Kayak main Canva lah. Pernah main Canva? Nah, kayak gitu. Ada lagi? Silakan. Toolsnya ini ada banyak ya teman-teman ya. Misalnya yang paling gampang coba klik draw.io. Nah, itu juga ada tuh kelas diagram di situ. Nah, mungkin saya tunjukin sekalian deh sebelum jauh ya. Saya tunjukin nih, kelas diagram. Ya, draw.io. Nah, ini online diagram software ya. Create new diagram. Nah, di sini ada pilihannya nih. Tuh, ada kelas diagram tuh. Ada entity relationship diagram. Kalau teman-teman mau pakai buat mata kuliah database. Di kelas database pakai apa ya? ERD-nya. Draw.io juga ya? Harusnya udah bisa dong ya? Bisa kan ya? Tapi kalau Draw.io kan kayak kurang IT banget gitu kan ya? Kurang, nggak apa-apa juga sebenarnya. Ada template, nah betul. Sebenarnya kalau ERD, kalau teman-teman sudah, database-nya pakai apa, sorry? MySQL. Iya, MySQL, Pak. MySQL, oke. MySQL, well, sebenarnya cara bacanya SQL ya, bukan SQL. Tapi di Indonesia nggak apa-apa ya. MySQL. MySQL, ada PostgreSQL, ada Microsoft SQL Server, ada Oracle. Nah, itu ada banyak. Kalau teman pelajari query-nya, itu mirip-mirip sebenarnya. Tapi nggak identik ya. Mungkin ya 75% lah ya, mungkin miripnya. Nah, tapi setidaknya ada pengalaman. Nah, ini adalah contoh kelas diagram. Nih, yang drag and drop nih kita bisa atur gedenya seberapa, ya kan? Terus bisa ditulis. Nah, ini nulisnya gimana? Oh, manual ya, copy paste gini ya. Oh, oke. Nah, di bawah nih metode ya. Nah, begitu. Sebenarnya kalau teman pakai SQL untuk mengenerate entity relation diagram kan bisa langsung ya dari tools database-nya itu bisa langsung. Kalau teman-teman mendeklarasikan tabel-tabelnya itu relasinya itu benar, nanti ERD-nya otomatis keluar. Begitu. Nah, ini salah satu tools-nya ya. Nah, kalau saya paling sering ini sekalian deh saya kasih tahu. Ini Mermaid.js. Nih dia. Semester ini belajar web juga kan ya, JS ya. Nah, tapi tenang, di sini nggak pakai JS sebenarnya. Dia pakai JS, tapi kita mainnya nggak pakai JS. Ini ada tutorialnya. Kalau kita pakai Mermaid.js, integrasi ke website itu gampang. Jadi kalau teman pengen di websitenya ada UML-nya atau diagram apapun ya yang mau teman-teman pakai, nah ini salah satu solusi yang menurut saya oke. Nah, di sini ada live editor.
Live editornya ada banyak. Mana ya? Live editor. Nih. Nah, nih tuh. Jadi cara bikinnya itu bukan drag and drop ya. Ini temen-temen nggak bisa nih klik. Ini cuma bisa digeser-geser doang ya. Coba bisa diedit nggak? Nggak bisa. Nah, ngeditnya di mana? Nih, kodenya nih. Di bagian pojok sini nih. Nih. Misal, ini paling atas Christmas kan. Saya mau ubah bukan Christmas tapi Lebaran. Nah, tuh. Berubah nih. Bikinnya di sini. Nah, ini ada kodenya nih. Ada kode, ada scriptnya lah ya. Ada scriptnya. Nih di sini. Kelihatan nggak? Aduh, jadi kecil kalau digedein. Nah, dan di sini juga ada banyak sampel nih, ada banyak sampel. Ini contoh flowchart biasa ya, teman-teman ya, flowchart biasa. Kalau kita pakai kelas diagram nih, pilih yang kelas. Nah, ini kelas diagram. Ini contoh kelas diagram dan hubungan antar kelas. Nah, relation antar kelas nanti kita bahas ya. Bentar, ini saya cuma bahas tools apa yang better teman-teman bisa pakai, bisa coba. Nah, kalau di kelas diagram ini, yang saya tampilkan ini yang ada di contohnya Mermaid, ada berapa kelas di situ? 4. Apa aja? Animal, dog, fish, sama zebra, Pak. Oke, nice. Pinter. Semuanya berarti bisa membaca. Ya kan? Nah, ini ada panah-panah apa tuh artinya? Nanti kita bahas ya. Public, private, sama friend tadi kan, Pak. Bukan, panah. Panah. Panah, Relasi. ini. Relasi. Duck itu mewarisi animal. Jadi ini kan Ah, ya. inheritance gitu loh, Pak. Jadi kelas besarnya animal. Animal tuh apa? Ada duck, ada fish, ada zebra gitu. Ya, betul. Mewarisi ya. Berarti kalau Ya, mewarisi inheritance. Inheritance. Inheritance cirinya apa? Nanti kita bahas ya, tapi ini mungkin karena terlanjur ada panah kosongnya di situ. Panah kosong itu artinya inheritance. Panah itu dari duck, dari fish, dari zebra ke animal, artinya animal ini mewariskan semua atributnya kepada duck, fish, dan zebra. Duck, fish, dan zebra mewarisi semua atribut dari animal. Nah, jadi yang mewarisi itu justru yang tidak ada panahnya, tidak ada apa tuh namanya ujung panahnya. Pangkal panahnya itu adalah subclassnya ya. Jadi duck, fish, dan zebra itu adalah subclass atau child class atau derived class ya, kelas turunan. Sementara animal itu adalah superclass atau base class atau parent class. Masih ingat ya istilah-istilah untuk parent class, subclass, dan lain-lain. Easy. Nah ini mungkin bisa teman-teman pelajari. Nah boleh sih, tapi nanti saya tanya dulu ya ke Pak Hedi, kira-kira tools apa yang perlu teman-teman ketahui. Kalau nggak ada bebas ya berarti teman-teman bebas. Ada satu lagi nih yang saya suka juga, namanya Plan UML. Nih, Plan UML. Jadi tadi ada Draw.io ya, Draw.io, ada Mermaid.js, bahkan di sini sudah ada live editornya. Nah, jadi teman-teman tinggal ngedit aja di sini, terus nanti di download. Nah, di save nih, diagramnya di save. Ada lagi satu lagi ini dia, Plan UML. Aduh, banyak iklannya ya. Nih Plan UML. Ini getting started. Nah, ini dia. Kita coba cari ya. Kita coba cari kelas diagram. Ini di bagian atas ini ada sequence diagram, use case diagram, kelas diagram, activity diagram, dan seterusnya. Banyak banget. Kita coba kelas diagram. Nah, ini ada nih kelas diagram. Mantap ya. Nah, nih cara bikin elemen-elemennya tuh. Tuh sama ya. Kelas itu terdiri dari berapa bagian di kelas diagram? Kelas komponen itu ada berapa bagian? Ada berapa kompartemen tadi di awal? 3 ya, Pak? 3. Nah, that's why ini kotaknya 3 kan? Yang atas, terus tengah, sama yang bawah. Tuh ada 3. Di UML bahkan ditandai dengan ini. Ada apa? Lingkaran, di dalamnya ada huruf untuk menandai. Ada yang abstrak, abstrak kelas. Ada yang kelas biasa itu pakai C ya. Ada yang enum, exception, interface pakai I. Nah, masih ingat abstrak kelas itu apa? Nih, abstrak kelas. Masih ingat nggak? Apa itu abstrak kelas? Yang tidak bisa membuat objek bukan, Pak?
Tidak bisa membuat objek, betul. Kenapa? Kenapa abstrak class nggak bisa kita pakai untuk bikin objek? Karena pure virtual function. Iya, betul. Ya sebenarnya cukup ya abstrak class. Ya nggak bisa kita bikin objek. Udah sebenarnya jawabannya udah cukup. Cuman saya iseng aja ya. Oke, kalau interface apa nih? Interface masih ingat? Di C++ ya, walaupun saya ulangi lagi, istilah interface di C++ itu sebenarnya nggak ada. Nah, tapi ada juga expert yang mendefinisikan interface di C++ adalah apa? Anyone? Interface? Interface adalah abstract class yang punya tepat satu pure virtual function. Jadi hanya punya satu pure virtual function itu kita sebut interface. Oke ya? Nah, jangan lupa. Mungkin di slide nggak ada ya. Emang saya tidak mau menyalahi di C++ itu nggak ada interface, titik. Nah gitu. Cuman banyak nih orang yang bilang interface di C++ itu adalah yang tepat satu pure virtual function di C++. Nah, betul. Nah, ini ada banyak tipe untuk bikin kelas ya, termasuk nih struct nih. Nah, kalau struct ini misalnya implementasinya di Golang. Kalau teman belajar Golang ya, itu ada struct. Struct itu cuman mendefinisikan key apa saja yang nanti ada dalam data. Nah, tinggal nanti ketika kita buat variabel dengan struct, kita definisikan key. Key itu misalnya nama. Jadi sebuah data itu punya nama, umur, kota misalnya. Nah, maka kalau saya bikin data, saya nanti harus definisikan namanya siapa, kotanya mana, umurnya berapa. Nah, itu struct di Golang ya. Ada juga di mana lagi struct ya? TypeScript ada interface TypeScript ya. TypeScript. Nah, semester ini belajar web kan ya. Nah, di TypeScript pakai TypeScript nggak? Nggak. Pakai TypeScript. Nah, mungkin teman-teman akan ketemu nih dengan interface. Nah, terus ini nanti kita belajar nih relation antar kelas. Nah, nanti ya, saya stop dulu. Jadi ini mungkin tools yang kalau boleh teman-teman coba otak-atik ya, nih bikin. Kok ini antar kelas ada garis-garis, tenang, nanti kita pelajari habis ini. Ada draw.io toolsnya, ada mermaid.js, dan ada plain UML. Nah, kalau plain UML ini kayak gini nih, kita nulis seperti ini. Biasanya plain UML ini butuh Java ya, teman-teman. Jadi perlu install Java. Kalau Mermaid teman-teman bisa ngoding langsung aja di sini. Atau kalau teman-teman pakai code editor sama seperti saya, VS Code, itu sudah ada extensionnya. Jadi tinggal install extensionnya udah running well. Kalau Draw.io ya teman-teman ngerjainnya di sini ya. Ngerjainnya di sini. Di laman webnya Draw.io. Atau app.diagrams.net ya namanya. Diagrams.net. Nah terus pilih tadi contohnya adalah nih di bawah ini ada UML. Nah tuh. Ada banyak nih tuh elemen-elemen UML ada banyak banget. Nah ini tadi yang saya bilang aktor stickman seperti ini. Nih aktor kalau teman-teman bikin use case ya. Nih ada orangnya akses apa dan lain-lain. Nah, atau cari aja nih use case diagram. Ah kayak gini nih yang dimaksud use case. Lah kebinus mana ini? Nah ini dia. Nih contoh use case. Jadi ada sistem bank ATM, kemudian aktor di luar sistem itu siapa? Ada customer, ada teknisi ATM, ada bank. Ini misalnya ya, mungkin tidak digambarkan detail, tapi setidaknya gambaran umum dari sebuah ATM. Itu bisa ngapain aja. Nah, kayak gini, use case. Biasanya ini kalau di project IT ya tim produk yang bikin ya. Tim produk yang bikin, saya mau bikin aplikasi yang bisa begini nih. Nah, kasih aja nih gambarnya. Ini bisa begini. Itu istilahnya ya. Tapi ya, nggak gitu ya, tapi ya dijelaskan. Saya mau bikin ini nih dalam rangka apa, nah latar belakangnya apa, gitu. Kalau di startup mungkin ya, ini kayak gitu, mungkin ya, mungkin. Begitu ya. Nah ini intermezzo aja, terus apa saja yang perlu teman-teman bisa pakai. Oke, nice. Ada pertanyaan sampai sini? Aman ya? Aman. Kalau Aman, aman, Pak. saya lanjutkan. Ya, silakan. Mas siapa tadi? Mas Fikri. Aman, aman, Pak, aman. Oh, aman. Oke. Oke. Kalau aman, saya lanjutkan teman-teman ya.
Nah, selanjutnya adalah garis-garis antar box-box tadi itu apa namanya? Nah, itu adalah relationship atau relation between classes. Hubungan antar kelas. Nah, secara umum hubungan antar kelas itu ada 6 ini teman-teman ya. Dan di sebelah kanan saya sudah cantumkan bagaimana UML mendefinisikan atau mendeskripsikan hubungan. Kalau teman-teman menemui ada dua kotak yang dihubungkan dengan garis lurus seperti ini, artinya dua kotak itu atau dua kelas itu memiliki hubungan asosiasi. Asosiasi itu artinya pokoknya punya hubungan. Pokoknya nggak tahu apa nggak disebutin. Pokoknya punya hubungan. Karena dia general relationship. Nah, biasanya ketika nanti menggambar association, hubungannya itu bisa ditulis di sini, di tengah-tengah sini. Hubungannya misalnya ada Prabowo dengan Gibran misalnya. Hubungannya apa tuh? Adik kakak misalnya, atau paman keponakan misalnya, atau tetangga. Nah, sebutin di sini nih. Atau atasan. Nah, itu juga merupakan association. Oke ya. Jadi hubungan secara umum gambarin aja lurus. Tips untuk membuat UML kelas diagram cepat, semua antar kelas kalau memang ada hubungan, bikin aja dulu association. Kan cuma garis lurus, nggak masalah. Nah, tinggal nanti kalau hubungannya itu ada hubungan spesial, bukan general ya, teman-teman bisa pakai nih yang di bawah-bawahnya. Ada aggregation. Aggregation itu bentuknya seperti ini. Ada diamond kosongnya ya, di salah satu ujungnya. Artinya, aggregation ini artinya dua kelas yang dihubungkan dengan garis dengan diamond kosong seperti ini, itu artinya bagian dari atau memiliki. Ya, nanti di slide-nya ada contohnya. Jadi aggregation ini adalah hubungan kepemilikan ya, kepemilikan. Misalnya Indonesia punya tambang emas misalnya. Indonesia punya lambang negara. Indonesia punya bendera merah putih. Nah, itu teman-teman bisa pakai aggregation. Mobil punya roda, mobil punya mesin. Kereta punya rel. Kereta dan rel itu entitas yang berbeda ya. Kereta kan bisa diangkat dari rel ya. Nah, jadi mungkin kurang cocok dengan aggregation. Meja punya laci. Nah, itu contohnya. Ada juga composition. Composition ini sama dengan aggregation, hanya saja jika salah satu kelasnya itu hilang atau mati ya, atau di-destroy, maka kelas yang lainnya juga akan nggak bisa hidup tanpa dia. Nah, misalnya, jadi composition ini sama ya seperti aggregation, yaitu hubungan kepemilikan atau bagian dari. Misalnya Romeo and Juliet. Kalau Juliet mati, Romeo mati. Misalnya ya, misal. Romeo nggak bisa hidup tanpa Juliet. Misal ya, saya nggak tahu juga ceritanya gimana. Nah, itu adalah komposisi hubungannya. Contoh manusia dengan jantung. Misal ya. Manusia, kalau jantungnya mati, manusianya masih hidup nggak? Ya. No, belum. Kalau hubungan superkelas dan subkelas, ini nanti yang keempat. Inheritance. Inheritance. Composition misalnya, mobil punya engine, ya kan? Mobil punya mesin. Kalau mobil nggak ada mesinnya, masih dianggap mobil nggak? Nggak ada orang yang mau beli. Saya punya mobil nih, nggak ada mesinnya, nggak bisa jalan. Nggak, bukan mobil itu, rongsokan, ya kan? Besi kiloan aja itu. Nah, itu contohnya composition ya. Contoh yang lain mungkin rumah dengan kamar misalnya. Rumah punya kamar. Kamar bagian dari rumah. Kalau rumah nggak ada kamarnya bisa nggak? Nggak bisa dong. Kamar itu kan ini nih. Ini kamar nih. Misal saya punya rumah segini aja nih bangunannya. Kamarnya ya ini kan. Kamarnya ya ini. Kalau kamar ini nggak ada, masih disebut rumah nggak ini? Bisa. Kamar itu kan ruangan ini ya. Ruangan ini teman-teman. Kalau ruangan ini hilang, apakah ini masih disebut rumah? Nggak ada ruangannya nih. Enggak, Kamar. Iya, enggak nggak bisa. bisa. Itu yang disebut composition. Aggregation itu kepemilikan, tapi kalau salah satunya nggak ada, nggak masalah. Contoh dompet dengan uang. Kelas dompet dengan kelas uang. Kalau saya punya dompet, kelas dompet, saya nggak punya kelas uang, masalah nggak? Nggak masalah dong. Dompetnya masih ada kan? Saya jual masih laku nggak dompetnya? Laku lah.
Dompet emang dalamnya nggak ada uangnya kan kalau dijual kan. Iya, betul. Nah, kayak gitu. Uang tanpa dompet bisa juga nggak? Bisa juga Bisa. dikantongin. Bahkan sekarang nggak perlu uang fisik ya. Pakai Iya. GoPay, ShopeePay, pakai Kredivo misalnya, atau ngutang pinjam temen kan nggak pakai. Uang transfer ke sini terus ngilang kita, ya kan? Nah, misalnya. Nah, itu yang disebut aggregation. Tapi kalau composition, salah satu hilang, salah satunya akan disparate ya. Nggak bisa hidup tanpa yang lain. Saling ketergantungan. That's why simbolnya mirip dengan aggregation. Diamond, tapi dalamnya ada isinya. Nah, sorry kalau mungkin contoh-contoh saya begitu ya, tapi teman bisa cari di Google ya, contoh yang mungkin lebih real lagi. Nah, contoh realnya dibikin buat soal, ya kan? Gitu. Nah, yang keempat adalah inheritance yang tadi saya tunjukkan di screen tadi ya. Tadi apa tadi? Mermaid ya. Nah, itu adalah inheritance. Lambangnya seperti ini, panah kosong dalamnya. Inheritance. Inheritance itu hubungan is a relationship. Masih ingat ya? Is a relationship. Ada animal, ada dog. Animal superclassnya, parent classnya, dog adalah subclassnya atau child classnya. Maka panahnya itu ke atas, ke animal. Ujung ininya, ujung panahnya ini ke animal. Artinya, dog itu adalah subclass dari animal. Karena dia punya is a relationship, maka kita bisa baca dog is a animal. Ya kan? Dog adalah animal. Begitu. Ini inheritance yang udah kita bahas di pertemuan berapa? 4 ya? Atau 3? 3. Nah, selanjutnya ada realization atau implementation. Oh ya, inheritance disebut juga generalization. Nah, mungkin di ERD juga ada tuh generalization. Harusnya sih di ERD juga mirip-mirip ya, ada beberapa yang mirip. Paling sering dipakai adalah association pasti. Karena antar tabel itu hubungannya asosiasi by default ya. Begitu juga di kelas diagram by default teman-teman pakai association. Selanjutnya ada realization atau implementation. Nah, ini contoh di pemrograman itu notasinya mirip seperti inheritance tapi garisnya putus-putus. Contoh di script code-nya, contohnya adalah bagaimana implementasi dari abstract class dan interface. Nah, itu contoh dari realization atau implementation. Jadi teman-teman punya abstract class atau interface, terus dari abstract class itu ada subclass-nya yang pernah kita bahas di pertemuan apa tuh? Inheritance dan polymorphism. Nah, itu bisa teman-teman pakai ini. Nanti contohnya ada di slide ini ya. Dan yang terakhir, dependency. Kalau dependency itu hubungannya adalah use A, menggunakan. Misalnya, mobil menggunakan bensin. Nah, itu contohnya. Jadi kelas mobil itu menggunakan bensin kalau dia memang bahan bakarnya solar ya atau bensin ya, petrol ya. Nah, gambarnya seperti ini. Panah biasa, ini panahnya panah biasa ya. Terus garisnya putus-putus. Nah, jadi secara umum hubungan antar kelas di dalam UML class diagram itu ada 6. Association, aggregation, composition, inheritance, realization atau implementation, lebih terkenalnya implementation. Kalau generalization itu lebih terkenal di database. Tapi di kelas diagram lebih terkenal inheritance. Dan yang terakhir adalah dependency. Dependency ini biasanya bisa kita deskripsikan seperti nested class atau kelas dalam kelas. Pernah kita bahas ya? Subclass. Nah, ada subclass. Di dalam kelas ada kelas. Nah, itu adalah dependency. Nah, contohnya gimana ini dia contohnya? Nih. Kotak-kotak yang berwarna ini teman-teman bayangkan sebagai UML komponen ya. UML komponen itu yang ini tadi. Nah, yang ini. Nah, yang ini. Sorry. Nah, yang ini. Jadi isinya atribut dan metode ya. Nah, tapi saya singkat aja karena fokusnya pada pengenalan relationship. Nah, ini contohnya. Pertama association. Association teman-teman bisa lihat nih. Di sini ada produk, di sini ada buyer. Buyer sama produk tentu ada hubungannya, ya kan? Saya gambarkan di sini asosiasi aja. Kemudian saya bisa tambahkan hubungannya apa? Di tengah-tengah sini. Saya bisa tulis mendatar seperti ini, kebalik kayak gini boleh juga. Dari bawah ke atas boleh, atau dari atas ke bawah boleh. Ditambahkan dengan panah hubungannya juga boleh. Nah, oke, nanti ya, pelan-pelan ya. Nggak pakai ini pun, nggak pakai kata-kata seperti yang di pojok itu juga boleh. Oke ya. Karena
label, ini kita sebut label ya, label relation ini tidak mandatori dalam UML. Kenapa? Karena sudah dilambangkan dengan ini, ujung panah ini. Nah, dari sini teman-teman harusnya sudah tahu dia hubungannya apa. Nah, yang paling kiri ini, buyer dengan produk, artinya buyer punya hubungan dengan produk. Hubungannya apa? Di sini tertulis, artinya buyer bisa membeli produk. Gitu doang. Kalau tidak ada kalimat atau kata di tengah-tengahnya ini, di relationnya ini artinya ya dia punya general relation, udah gitu aja. Dia punya hubungan. Apa hubungannya? Pokoknya dia punya hubungan. Apa? Iya punya. Nah gitu. Association. Nah, nggak perlu dijelaskan secara detail. Karena nggak penting juga ya, kita tahu hubungan antar dua kelas ini apa, sebenarnya nggak penting. Sebenarnya ya, kalau boleh kita bilang ya, mengetahui hubungan orang lain kan juga nggak penting ya, privasi orang. Yang penting kita tahu ada hubungan tuh di sana. Nah, begitu barangkali ya. Kalau kita tarik ke hubungan antar manusia. Nah, next-nya tree dengan leaf. Artinya pohon punya daun. Di sini saya jelaskan juga ada has-nya, berarti pohon punya daun. Atau bisa juga dibacanya kebalik ya, daun bagian dari pohon. Yang memiliki, nah ini yang namanya hubungan aggregation, artinya hubungan kepemilikan. Kelas yang memiliki itu ada di ujung panah, diamond kosong ini. Nah, bukan tree bagian dari leaf, tapi leaf bagian dari tree. Bukan leaf memiliki tree, tapi tree memiliki leaf. Oke ya. Nah, itu. Hubungannya adalah has a relationship. Next, kita ke komposisi. Komposisi apa? Agregasi, tapi kalau salah satunya nggak ada, atau destroy, atau mati, atau nggak ada, maka salah satu kelasnya juga ketergantungan. Dia juga destroy. Nah, kurang lebih begitu. Contohnya ini di sini. Ada diamond berisi, ada car dan engine. Artinya mobil itu punya engine, tapi kalau engine-nya nggak ada, mobilnya juga mati, nggak bisa jalan. Nah, kurang lebih begitu. Selanjutnya inheritance, nggak perlu kita bahas ya, karena sudah kita bahas satu pertemuan sendiri. Dan teman-teman bisa lihat nih, label relation. Ini namanya label relation. Teman-teman bisa tambahkan panah juga. Panah ini untuk menunjukkan hubungannya itu dari mana ke mana. Nah, jadi misalnya nih, dari dog ke animal, sebenarnya tanpa label pun udah tahu ya. Ini kan inheritance ya, artinya dog ini subclass, animal ini superclass, ditandai dengan anak panahnya menuju ke animal. Nah, tapi mungkin supaya lebih detail, teman-teman tambahkan nih, labelnya is a, ditambahkan lagi panahnya. Nah, jadi dog is a animal, misalnya. Bukan kebalik, animal is a dog, bukan. Kenapa ya? Karena animal belum tentu dog, bisa gajah, bisa kuda, ya kan? Tapi dog pasti animal, ya kan? Nah, ini inheritance. Kemudian ada implementation. Nah, kalau implementation ini misalnya ada kelas yang menginherit ke sebuah abstract class atau interface. Nah, itu adalah implementation. Tapi implementation ini kalau kasusnya ada subclass menginherit interface atau abstract class, bisa teman-teman gambarkan juga dengan inheritance. Nggak masalah, tetap benar. Oke ya, karena secara code juga dibaca inheritance. Nah, atau yang ketiga, dependency. Dependency itu artinya ada dua kelas yang berbeda. Salah satu kelasnya bukan bagian dari kelas yang lain. Tapi kelas ini, salah satu kelas itu menggunakan kelas yang lain. Nah, makanya hubungannya adalah uses A, relationship. Car fuel, artinya mobil menggunakan bahan bakar. Plus, bahan bakar itu bukan bagian dari mobil. Kalau teman beli mobil, biasanya by default dari pabrik, udah ada bensinnya belum? Udah ada bensinnya belum? Ya udah dikit ya. Anggap aja nggak ada kalau dikit ya. Anggap aja nggak ada. Berarti kan bensin harus kita beli sendiri kan? Nah, itu artinya dijual terpisah, tapi mobil ini butuh nih si bahan bakar. Kalau memang teman-teman belinya mobil berbahan bakar bensin ya, petrol. Kalau mobil listrik ya tentu hubungan ini bukan dependensi. Oke, make sense? Paham teman-teman ya? Nah, ini cara menggambarkannya seperti ini. Nah, ini yang disebut sebagai relationship dalam hubungan antar kelas ya, dan kita gambarkan dalam sebuah UML diagram. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Oh, toilet, boleh.
Silakan. Yang online juga boleh kalau ke toilet ya. Jangan di depan Zoom Anda buang air besar atau buang air kecil. Ke toilet aja, nggak masalah. Oke, ada pertanyaan? No? Easy Pak, ya? nanya dong Pak. Ya, silakan. Kan kalau di IRD itu arah panahnya tuh kita bisa dari primary key ke foreign key ya. Nah kalau di Gimana, sorry? Sorry? kan kalau di IRD itu kita arahin panahnya itu misal dari primary key ke foreign key ya. Oh, itu kalau hubungan antar properti data dalam tabel kan ya? Nah kalau Ya, di si kelas diagram ini tuh kita ya, tuh arah panahnya itu ke salah satu dari 3 bagian yang disebutkan tadi atau bebas Pak? ya. Asal arah ke si kelas Secara umum bebas. komponen itu. Secara umum bebas. Oh, Secara umum bebas. Kalau di kelas yang, diagram pen- ya, secara yang umum penting bebas. malah, oh iya ya. Yang penting malah Jadi, ke kelas komponennya ya. ya betul. Makanya contoh yang di sini tadi, nah coba sekalian ya. Panahnya kemana? Menarik. Kalau di ARD memang begitu ya. Ada beberapa panah itu yang ke atribut datanya. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Duck, fish, dan zebra itu kan subclass dari animal ya. Lihat panahnya. Kemana semua? Beda-beda kan? Ya nggak? Iya, iya, iya Pak. Iya. Nah, ini boleh. Kalau mau dijadiin satu, boleh nggak? Jadiin satu, misalnya kayak kayak mana ya? Ada nggak? Dijadiin satu gitu, coba. Sebentar, saya cari dulu ya. Panah kelas diagram yang jadi satu. Harusnya ada di dokumentasi ini ya. Sebentar. Oh, boleh, silakan, silakan. Oke, silakan. Boleh. Ada pengumuman, teman-teman, silakan. Yang online kedengeran nggak? Enggak, Pak. Kedengeran. Oh, oke. Mengapa? Aman. Oh, maksudnya kelas habis ini. Oh, oke, oke. Kalau pada momen nanti offside, hari itu apa nama hari ini kalau mau nungguin onsite, tarik pindah ke kampus itu lama. Jadi kalau misalnya tarik di online, ada yang keberatan nggak? Yang di sini Oke. Santai-santai. Oke, nah contohnya ini, teman-teman. Nih, yang ini kan kelas A2 itu adalah parent class dari B2 dan C2 ya. Nah, panahnya seperti itu, terpisah. Tapi bisa juga disambungin nih. Nih, tentunya nyambunginnya harusnya lebih rapi ya. Bikin kayak diagram, apa tuh namanya? Hierarki kepengurusan gitu ya, bisa. Nah, kayak gini. Bisa digabungin. Oke, begitu. Nah, jadi panah ini tidak terhubung ke atribut tertentu ya. Kalau dalam kelas diagram, Oh, secara oke, oke. umum tidak terhubung. Ada lagi? Silakan. Begitu. Nice, nice question. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, ya, silakan. Hah? Ada lagi? Silakan. Enggak ya? Aman ya? Oke, oke, oke. Sorry, sorry. Saya pikir ada pertanyaan. Oke, nice. Nah, yang saya harapkan dari perkuliahan kayak gitu, teman-teman ya. Jadi teman-teman ambil kasus dari mata kuliah lain terus kita bahas di sini itu kan menarik ya. Dari sini teman-teman bawa ke yang lain. Jadi pengetahuan teman-teman nanti general ya. Pengetahuan teman-teman umum sehingga satu mata kuliah itu enggak teman-teman pelajari itu aja, tapi coba hubungkan dengan mata kuliah lain yang bisa dihubungin ya, karena ada juga yang penyusunan mata kuliah kan ya udah gitu. Tapi ada juga yang memang disusun berdasarkan hierarki pengetahuan yang harus teman-teman dapatkan ketika nanti menjadi seorang profesional. Nah, itu begitu. Tapi biasanya kebanyakan sih dalam satu semester itu harusnya sih berkesinambungan ya, saling terkait. Ada juga yang
mata kuliah menjadi prasyarat, ya kan? Nah, kalau prasyarat berarti harus dikuasai dulu sebelum menguasai mata kuliah yang lain, begitu. Seharusnya OP ini prasyarat ya, kalau menurut saya. Harus sudah dapat dasar pemrograman dan algoritma, misalnya. Oke, nah itu relation. Kalau tidak ada pertanyaan, next-nya adalah, nah ini contoh relationship. Begini. Ada yang bisa bantu? Bacain. Kira-kira apa hubungan ketiga kelas ini? Anyone? Ini Pak, hubungannya inheritance Pak, karena sama yang kayak animal tadi tuh Pak. Jadi garis besarnya vehicle. Nah, vehicle itu turunannya apa sih? Apa? Turunannya itu ada car. Bukan bukan sih Pak. Ini car Aduh. engine berarti Ya. vehicle itu Vehicle, turunannya. oke. Satu-satu. Untuk membaca UML class diagram, teman-teman pilih Dari 2 kelas dulu. Terserah mau yang mana. Vehicle sama car Pak. Oke, silakan jelaskan dari situ. Ya, jadi Relation aja. Ya, kenapa? relationnya aja. Ya. Oke, jadi secara relation itu Pak, apa-apa aja yang ada di vehicle itu, misal kayak length, width, terus Ya. registration number, terus identification number itu dimiliki sama car, karena car itu adalah turunan dari vehicle, gitu Pak. Betul. Betul. Terus? Nah, terus berikutnya itu dari car ke engine. Oke. Jadi dari car ke engine itu seperti length, terus width, terus apalagi length, width, terus udah itu. Nah, di situ ada yang dimiliki sama engine. Berarti artinya adalah engine itu mewarisi sifat daripada car. Seperti itu, Pak. Engine mewarisi tidak. Lihat itu panahnya apa? Panahnya. Oh, panahnya diamond itu, Pak ya? Ya, apa itu berarti? Composition. komposisi. Oke. Oke, berarti apa tuh? Berarti engine, ya car punya hubungan ketergantungan dengan engine. Dengan engine. Ya, adapun length dan width yang dimiliki car dengan length dan width yang dimiliki engine itu saling keterkaitan nggak? Hmm, enggak, Pak. Tidak. Iya. Nice. Ya, Kalau terkait artinya dia inheritance. iya betul. Karena mewarisi gitu, Pak ya. Ya, inheritance yang mana tuh? Dari? Dari yang vehicle ke car, Pak. Ya, oke, nice. Yang offline, ada yang bingung? Kenapa length dan width di engine dengan length dan width di car nggak ada hubungan? Karena ini, Pak, length yang untuk car dengan length width Ya, untuk engine itu mereka membicarakan persoalan yang berbeda. Karena length yang betul. di car itu yang miliknya car, length yang di engine yang miliknya engine gitu, Pak. Oke, nice. Tapi sebelum sampai ke situ, lihat panahnya doang. Dari panahnya aja kita tahu itu bukan inheritance, ya kan? Iya, komposisi gitu, Pak ya. Ya, oke. Nice, udah gitu dong, simpel ya. Nanti ujian sih nggak mungkin sesimpel ini ya kan? Kalau Nah, ada. kalau Hmm. ini Pak, kalau di Ya, kantornya Pak Lintang sendiri gitu Pak, ya, caranya menggunakan hal-hal semacam ini tuh gimana Pak? Misal ada tim baru join, ya, terus ya. caranya gimana nih Pak? Cara makainya Pak? Cara make apa tuh? Ya misal ada orang baru join di Dokumen kayak suatu, gini. iya suatu project itu, kan tadi kan kalau kayak Pak Lintang ini kan sebagai dokumentasi ya Pak, sebelum Ya, kita betul. coding, kita harus Betul. baca ini dulu biar kita tahu yang sekarang nih ada function apa aja, terus nanti Ya, kita mau ngapain. Nah itu cara ya, makainya gimana nih Pak? Misal saya nih, saya join ke perusahaannya Pak Lintang. ya, Nah nanti saya gimana nih Pak? ya. Pertama itu kita bicara dulu project management di organisasinya kayak gimana. Project management ada mata kuliahnya nggak di sini? Kayaknya belum masuk deh Pak. Belum, oke. Ada yang pakai misalnya waterfall. Waterfall itu artinya semua requirement jelaskan di awal, semuanya udah clear, baru jalan development. Ada juga yang agile. Kalau agile itu ada banyak macamnya. Salah satunya yang saya pakai selama beberapa tahun ini namanya Scrum. Scrum itu requirement dipecah-pecah menjadi backlog-backlog kecil. Backlog-backlog kecil itu dikerjakan selama 1 sprint. 1 sprint itu biasanya 2 minggu atau 10 hari kerja. Nah, di awal sprint dijelasin tuh sama si produknya. Nih saya mau bikin gini, gini, gini. Ini dokumennya. Nah, ini dokumennya itu adalah menunjukkan PRD ya, atau project requirement ya, program atau software requirement yang mau dibikin. Nah, ketika membuat produk itu, maka tim IT sendiri setiap repository atau setiap projectnya itu akan punya dokumentasi salah satunya. Kalau dia pakai object oriented programming ya better ada kelas diagramnya. Kalau dia pakai database, better ada entity relationship-nya. Jadi entity relationship diagram supaya developer itu tahu
Kalau saya mau nyari payment atau order, itu ke tabel apa, join ke tabel apa ya. Nah, kayak gitu. Begitu juga object oriented programming. Kalau dia ada kelas diagramnya, hubungan antar kelas jadi tahu, oh kelas ini ada di file ini misalnya. Dia berhubungan dengan kelas lain yang ada di file lainnya. Misalnya kayak gitu. Jadi kalau kalau apa namanya pemberian dokumen ini biasanya ketika project itu berlangsung, kalau dia pakai pendekatan project manajemennya agile ya. Tapi kalau dia pakai waterfall, di awal tuh harus jelas. Jadi di awal nih baca nih buku tebal segini, ini udah lengkap hasil riset 2 tahun misalnya. Kita pengen mulai develop 6 bulan lagi. Itu ekstrim sih ya, 2 tahun dengan 6 bulan lagi development itu ekstrim. Tapi waterfall memang harus serinci itu. Nah, barulah di dokumen itu mereka baca, baru mulai develop. Nah, kurang lebih kayak gitu, Mas. Tergantung project management yang dipakai. Nah, by the way, saya di SmartFriend dan hari ini, sebagai info ya, nah, namanya ganti nih, XL Smart. Literally hari ini nih, ini jaketnya belum dicuci nih, baru tadi. Merger ya, Pak. Iya, betul. Ada yang pakai XL sama SmartFriend? Saya pakai smartphone, Pak, Pakai? buat modem. Oke, nice. Lemot ya? Nggak. Iya, Pak. Ada yang pakai? Ada di sini? Ada ya? Mau 1 juta? Wah, Kerja. menarik nih. Oke, oke, gitu ya. Oke. Oke, nice. Wah, itu. Intermezzo aja ya, kasih tahu. Namanya sekarang ganti. Tadi eventnya baru tadi, seharian tadi. Oke, begitu. Saya lanjut ya. Selanjutnya adalah dalam menuliskan relation, terkadang selain kita menuliskan label relationnya ini, tulisan di tengah relasi itu, kita juga bisa menuliskan, nah kalau label itu nggak penting ya, nah biasanya yang paling penting ini, multiplicity atau cardinality. Cardinality ini intinya adalah menunjukkan bagaimana hubungan antara satu kelas dengan kelas yang lain. Oke, hubungannya kita udah tahu, tapi jumlahnya ya, jumlah hubungan maksimum dan minimumnya itu diatur oleh multiplicity. Nah, kurang lebih contohnya begini. Misalnya, saya punya kelas customer, kemudian saya punya kelas order atau jumlah pesanan. Nah, kelas customer itu punya hubungan dengan kelas order. Tapi, misalnya di e-commerce saya, satu customer itu hanya boleh maksimal 1 order. Dia nggak boleh order lagi kalau order sebelumnya nggak dibayar. Misal ya, misal. Kalau sekarang kan biasanya satu customer bisa banyak ya, bisa banyak order. Nggak dibayar, terus dia order lagi nggak dibayar kan bisa numpuk, ya kan? Nanti sampai expire payment-nya. Nah, hubungan ini, limitasi ini diatur oleh multiplicity, teman-teman. Simbolnya seperti ini. Nah, nih, simbolnya ada 0,0 atau bisa juga ditulis 0, artinya antara dua kelas itu hubungannya 0. Kelas customer itu maksimal 0, kelas order maksimal 0. Artinya customer ini nggak boleh punya order, order nggak boleh dimiliki oleh customer. Nah, itu hubungan 0 ya. Ada juga 0,1, artinya minimal 0, maksimal 1. Atau bisa juga 0 titik-titik bintang, atau ditulis bintang, artinya minimal 0, maksimal tak terhingga. Kalau bintang itu tak terhingga ya. Nanti kita coba bahas contohnya ya. Sementara saya tampilkan dulu simbolnya. Misalnya 1,1 atau ditulis 1, itu artinya hubungannya harus 1/1, one on one. Hubungan satu antara satu. Contohnya, warga negara Indonesia dan kelas KTP. Satu warga negara Indonesia harus punya 1 KTP. Dia nggak boleh nggak punya KTP. Misal ya, walaupun kenyataannya ada yang punya double, ada yang nggak punya KTP, ya kan, di bawah 17 tahun, nggak perlu pakai KTP, tapi pakai apa tuh? Nggak tahu ya, kayaknya nggak ada. Atau ada dulu kartu tanda KIP, ya maybe ya. Nah itu. Terus ada juga 1 titik-titik bintang, artinya minimal 1, maksimal tak terhingga. Contohnya tadi customer dengan order. Satu customer bisa punya banyak order. Banyak order bisa dimiliki oleh satu customer. Nah itu contohnya. Atau secara umum X titik-titik Y, artinya minimal X, maksimal Y. Sebenarnya cara bacanya ini aja sih. Minimal X, maksimal Y, kalau bintang itu artinya infinity, tak terhingga. Nah contohnya gimana? Langsung aja ke contoh ya. Contohnya kayak gini teman-teman.
Multiplicity atau cardinality ini untungnya hanya untuk association, aggregation, dan composition. Sementara inheritance, implementation, dan dependency ini tidak perlu teman-teman tuliskan multiplicity-nya. Karena apa? Karena nggak penting. Nah, yang pertama, inheritance itu kan menunjukkan sebuah subclass dengan superclass. Maka tidak ada hubungan kardinal antara kedua kelas itu, karena satu kelas itu turunan dari kelas yang lain. Artinya bisa jadi hubungan ini menghasilkan hanya satu objek, ya kan? Misalnya saya punya animal, saya punya dog. Saya bikin objek dari dog, maka si dog ini mewarisi atribut dari animal, ya kan? Nah, sehingga tidak bisa kita tuliskan cardinality-nya. Begitu juga interface. Interface pada implementation ya. Implementation pada dasarnya adalah inheritance yang berlaku pada abstract class atau inheritance atau interface. Sehingga tidak bisa kita tuliskan multiplicity-nya. Begitu juga dependency. Dependency ini atau subclass ya, nested class, ada kelas di dalam kelas, tidak perlu kita tuliskan cardinality-nya. Kenapa? Ya karena hubungan ini hubungan penggunaan. Bensin pakai mobil pakai bensin. Cukup. Nggak perlu kita deklarasikan satu mobil hanya boleh satu bensin. Nggak bisa. Ya kan? Nggak bisa. Nah, begitu. Nah, yang punya cardinality adalah ini. Adalah association, aggregation, dan composition. Nah, cara penulisannya seperti itu. Teman-teman bisa lihat. Buyer ada angka 1 kecil, kemudian produk ada 0 titik-titik bintang. Artinya, di sisi buyer, misalkan ada satu buyer, maka di bagian produk itu jumlahnya dari 0 sampai tak terhingga. Sehingga kita bisa artikan, seorang buyer, seorang pembeli, itu bisa jadi tidak punya produk, ya, tidak punya produk, 0 produk yang dia beli, atau bisa juga dia punya 10 produk, 100 produk, 1.000.000 produk. Ya kan? Nah, cara penulisannya kayak gini. Bayarnya 1, produknya tak terhingga, unlimited, dari 0 sampai tak terhingga. Nah, penulisan 1 ini artinya bisa juga teman-teman tuliskan seperti ini. 1 itu bisa teman-teman tuliskan 1 titik-titik 1. Nah, itu sama dengan 1. Atau bisa juga dituliskan plus 1. Nah, seperti yang ada di contoh tree dan leaf. Nah, tree dan leaf. Tree-nya 1, leaf-nya banyak. Artinya, sebuah pohon itu, satu pohon itu bisa punya daun 0, ya kan? Bisa nggak punya daun kan pohon? Atau bisa juga daunnya banyak, jutaan misalnya. Nah, penulisannya seperti ini. Atau bisa juga hubungan one on one seperti ini. Car 1, engine 1. Artinya apa? Car 1, engine 1 artinya? Satu mobil, satu engine. Nah, ini ada tulisannya di bawah ya, teman-teman ya. Setiap mobil punya exactly satu engine. Dan nggak bisa kerja tanpa dia. Kenapa? Karena hubungannya apa ini? Composition. Ya kan? Nah, kalau ini tree punya daun, satu pohon punya banyak daun. Nah, punya ya, karena dia aggregation. Nah, punya, has a relationship. Nah, kurang lebih begitu. Ada pertanyaan? Menuliskan cardinality? Ada pertanyaan? Simpel ya? Nah, coba. Kalau ini, coba tuliskan cardinality-nya. Ada vehicle, car, engine. Cardinality-nya gimana? Multiplicity-nya gimana? Engine sama car, satu-satu ya? Betul, satu-satu. Car ke vehicle? Nggak ada. Kenapa? Inheritance. Nice. Udah gitu doang. Kecuali mobil ini engine-nya bisa, kalau misalnya mobil ini engine-nya punya 5, gimana nulisinnya? Satu mobil itu harus mesinnya 5, misal ya. Berarti di sini berapa? 1, di sini plus 5. Di bagian 5. engine ya. Ya, plus 5 atau 5. Itu kalau satu mobil harus 5 engine. Sekarang kalau satu mobil minimal 2 engine, maksimal 5 engine. Tulisannya gimana? Satu mobil minimal 2 engine, maksimal 5 engine. Berarti 1, 2 sama plus 5 gitu, Pak. Gimana? Di bagian car berapa? 1. Oke. 1 Di bagian engine? plus 5. 2.5. Betul. 2.5. Artinya minimal Minimal 2, 2, maksimal 5. maksimal 5 ya. Udah jago kan?
Nah, selanjutnya adalah objek diagram. Well, objek diagram cuman gitu doang, guys. Objek diagram itu hanya cukup nama objeknya, titik 2 nama kelas. Terus di sini ada atribut-atributnya, disertai dengan value-nya. Metode tidak perlu disertakan. Udah gitu doang sih. Ini selebihnya baca ya. Gitu doang kalau objek kelas diagram. Relation antar objek juga sama ya. Jadi nggak perlu saya ulang. Relation antar objek sama dengan relation antar kelas. Sama. Nah, ini adalah contoh diagram dari sebuah sistem manajemen perpustakaan yang sederhana. Nah, kalau bisa lihat tuh, dari garisnya ada berapa hubungan kalau menurut garisnya? Ada berapa hubungan dalam sistem ini? Ada berapa relation? Ada berapa tipe relation, sorry? Tipe relation? Tipe relation? 2, Pak. 3 ya, Pak? 3. Oke, apa aja? Association, Yang pertama oke, itu pasti. ada asosiasi. Ya, apalagi? Terus selanjutnya ada inherit ya, Pak itu? Inheritance, ada tuh, inheritance nih. Inheritance tidak ada cardinality-nya ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Satu lagi apa? Ini apa ini? Kurang jelas, Pak. Kurang Diamond jelas gitu ya. ya, Pak. Komposisi ya? Komposisi. Dependensi. Ya, saya pun nggak jelas ini ya. Sorry. Oke. Nah, tugas buat teman-teman, coba jelaskan nih. Sistem ini tuh ngapain? Dari sini sebenarnya saya bisa tahu loh. Satu member perpustakaan itu hanya boleh pinjam berapa buku. Dari sini bisa saya lihat. Dari sini, maka developer bisa bikin tuh coding. Pokoknya satu member hanya boleh berapa buku tuh di sini. Berapa? Ini Pak, minimal 1, maksimal 3, Pak. Nah, ini dia. Minimal 1, maksimal 3. Bener Iya. nggak kira-kira? Kenapa? Bener nggak? Iya, itu kan 1.3 gitu kan, Pak. Iya, betul. 1.3. Betul. Menurut sistem ini bener ya? Iya. Minimal 1, maksimal 3. Oke, nice. Langsung ketemu kan? Simpel kan ya? Oke, berarti ini itu yang bikin product owner dikasihkan ke programmer gitu, Pak ya? Bukan. Kalau kelas diagram antar programmer. Dari Antara load programmer ya? ya, karena kalau produk itu mungkin nggak nyentuh source code ya, dia nggak tahu nih di dalam kode kita ada kelas apa aja itu mungkin nggak tahu. Oke, berarti ini tuh pegangan kita sebelum kita ngoding, requirement-nya gini loh gitu. Dari developer, ya, dari Ya. developer ke developer, ya. Kalau dari produk itu biasanya yang tadi yang ada stickman-nya tadi, use case, Oh, oke. apa Flowchart tadi, pakai separator itu, Pak ya? ya workflow, nah itu pakai itu, begitu. Oke, Oke, Pak. begitu ya teman-teman, sudah jam 8, setelah ini ada kelas lagi saya. Silakan feedbacknya diisi. Kalau ada yang berhalangan seperti biasa, email. Nanti saya coba cek absensinya. Bagi yang belum presensi, silahkan saya share lagi. Ya. Bisa nggak absensi? Udah lewat? Oke. Ya, boleh email aja ya kalau ada yang terlewat. Tapi sesinya belum saya akhiri, harusnya masih bisa dong. Nggak bisa, Pak. Terlewat, Pak, jamnya. Oke. Oke, boleh di email ya. Itu, Pak, ada ini, Pak. Minimalnya jam awal perkuliahannya, maksimal jam terakhir, Pak. Oke. Nah, gimana tuh kelas diagramnya? Ya, berarti itu, Pak, minimal kurang dari sama dengan jam perkuliahan, terus maksimalnya kurang dari sama dengan jam berakhirnya, Pak. Ya, well, sebenarnya cardinality atau multiplicity itu untuk quantity ya. Jadi nggak bisa untuk jam sebenarnya. Nggak bisa untuk jam. Oke. Oke, Pak. Begitu teman-teman, terima kasih ya. Saya tutup barangkali. Kalau ada pertanyaan boleh kita diskusi via email, silahkan. Kalau ada yang salah, boleh diralat apa yang saya sampaikan. Kalau ada yang presensinya mungkin belum tepat ya, ada kendala, silahkan teman-teman email seperti biasa lintang@cakrawala.ac.id. Terima kasih, saya tutup. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Waalaikumsalam. Malam, Pak.